Cerita dimulai dengan kita diperkenalkan dengan MC dari light novel ini, yaitu Alan Rodol. Pria yang tidak memiliki bakat dalam menggunakan senjata. Meski begitu, Alan tak berlatih, bahkan lebih keras dari teman-temannya. Tempat kuliah Alan saat ini yaitu di Grand Swordcraft Academy, yaitu sekolah ilmu pedang. Hal yang menjadi alasan Alan tetap berusaha adalah kata-kata yang selalu ibunya katakan, yaitu kerja keras selalu membuahkan hasil. Selama hidup, Alan dibiayai oleh ibunya, sementara ayahnya sudah meninggal. Bahkan, Alan tidak punya kenangan dengan ayahnya. Alan di sekolah selalu diejek, ditindas, dan bahkan guru menganggapnya pengganggu. Namun Alan tidak pernah mau menyerah. Alan berharap menjadi pendekar pedang yang hebat, dan suatu hari Alan mampu membalas budi ibunya dan memberinya kehidupan yang mudah. Tujuan itulah yang mendorongnya untuk memberikan segalanya di akademi. Namun semua kerja kerasnya akan lenyap begitu saja hanya dalam satu hari. Itu semua karena apa yang terjadi semalam. Alan mengayunkan pedang di halaman sekolah seperti biasa ketika seorang teman sekelas menghampirinya, diikuti oleh dua gadis di belakangnya. Namanya adalah Dothril, putra sulung dari keluarga Barton dan seorang baron. Bisa dibilang dia adalah siswa terbaik di sekolah ini. Alan bagaimanapun sangat membencinya. Dia menindas Alan tanpa henti dan memanggilnya si pendekar pedang terbuang untuk meremehkan Alan. Biasanya, Alan mengabaikan komentar-komentar sinisnya dan berpura-pura tidak mendengarnya. Namun kali ini, dia mengatakan sesuatu yang Alan tidak bisa membiarkannya. Intinya, si Dothril ini mengatakan hal yang buruk tentang orang tua Alan. Sehingga Alan kehilangan kesabaran dan mencengkram kerah bajunya. Dengan kecepatan luar biasa, Dothril menendang perut Alan. Dia terlempar ke belakang dan jatuh, membuat para gadis di belakang Dothril tertawa cekikikan kegirangan. Di sini Dothril tidak henti-hentinya memprovokasi Alan dan akhirnya membuat Alan gila. Sehingga Alan mengarahkan pedangnya ke arah Dothril dengan marah. Tapi Dothril tidak memperdulikannya dan terus mengoceh. Jika Alan benar-benar melakukannya, sesuai aturan sekolah perkelahian pedang antar siswa dilarang. Alan bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Alan berkata kalau dia tidak akan melawan Dothril di sini, namun malah menantangnya berduel. Jika dia menang, Dothril harus menarik kembali kata-katanya. Intinya Dothril di sini menerima tantangan Alan dengan syarat jika dia menang, Alan harus keluar dari sekolah ini. Dothril terus menganggap remeh Alan dan memutuskan akan berduel besok pagi di gedung olahraga dan akan mengurus surat duel mereka. Maka diputuskanlah bahwa Alan akan berduel dengan Dothril, seorang jenius pedang sejati. Sekarang setelah Alan punya waktu untuk memikirkannya, Alan sadar bahwa itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Akan tetapi, moralnya tidak mengizinkan tinggal diam saat ibunya diejek. Setelah mereka berpisah dan Alan kembali ke asrama, dia langsung menuju hutan dengan pedang di tangan. Sesampainya di tempat latihan yang biasa, Alan berlatih sekuat tenaga seakan hidupnya bergantung padanya. Setelah Alan mendaftar di akademi, Alan mendatangi semua guru dan memohon agar mereka mengizinkannya masuk ke sekolah ilmu pedang. Namun,
semua orang menolaknya mentah-mentah. Jadi, Allen tidak punya teman untuk belajar. Satu-satunya cara yang dia tahu untuk berlatih adalah terus berayun seperti yang dia lakukan saat ini. Allen tertawa frustasi. Apa yang dilakukannya saat ini tak akan mungkin bisa mengalahkan Real. Tapi, dia ingin sekali membalas perkataannya. Air mata frustasi mengalir di mata Allen. Merasa tak berdaya, Allen memukul tanah dengan tinjunya. Saat itulah Allen tiba-tiba mendengar suara serak dari atas. Ketika Allen mendongakkan kepalanya, dia mendapati seorang lelaki tua pendek berdiri tepat di depannya. Lelaki tua itu menyebut dirinya sebagai petapa waktu dan menanyakan apa yang membebani pikirannya. Awalnya, Allen menolak untuk membicarakannya, menganggap tidak akan mengubah apapun. Namun, setelah dibujuk lelaki tua itu, Allen mulai putus asa. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Allen mulai menceritakan situasi tanpa harapan yang dialami. Allen menceritakan padanya tentang bagaimana dia tidak punya bakat menggunakan pedang, tentang perundingan di akademi, tentang ibunya yang dia tinggalkan di kota kelahirannya, dan tentang duel keesokan harinya. Menumpahkan semua yang membebani pikirannya benar-benar membuatnya merasa sedikit lebih baik. Setelah mendengar semua cerita Allen dan memahami semua kesulitannya, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah tombol sebesar kepalan tangan dari sakunya. Lelaki tua itu jelaskan bahwa itu adalah tombol 100 juta tahun. Siapapun yang menekan tombol ini akan dipindahkan ke dunia alternatif dan akan langsung merasakan efek dari latihan selama 100 juta tahun. Di sana, semua kebutuhan Allen akan terpenuhi, bahkan Allen tidak akan menua. Mengingat kesulitan yang dihadapi Allen saat ini terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Jika apa yang lelaki tua itu katakan benar, Allen pikir ia bisa mengalahkan Real. Namun, Allen masih belum bisa mempercayai semua ini. Menurutnya, apa yang diceritakan lelaki tua itu hanyalah cerita dongeng. Bahkan, lelaki tua itu sudah meyakinkannya bahwa dia tidak berbohong. Akan tetapi, Allen menghentikan pembicaraan dan kembali mengayunkan senjatanya. Namun, setelah kakek tua itu memohon agar dia menekan tombolnya, Allen kemudian bersedia menekannya. Sebelum dia menekannya, kakek tua itu memperingati bahwa ada satu hal yang tidak boleh Allen lakukan di dunia lain, yaitu bunuh diri. Jika meninggal di sana akan menjadi akhir dari hidupnya. Setelah mendengar peringatan itu, Allen menekan tombolnya. Kemudian seketika Allen dipindahkan ke dunia lain. Allen memandang sekeliling dan mendapati tanah coklat membentang sejauh mata memandang. Sebuah rumah besar berwarna putih terletak di tengahnya. Ada satu lagi yang Allen perhatikan, yaitu angka bilangan tahun. Saat Allen yakin tidak dalam bahaya apapun, dia merenungkan bagaimana dia sampai di sini. Allen bahkan masih menganggap ini semacam tipuan. Lalu seketika panik menyadari bahwa tombol 100 juta tahun benar-benar nyata. Allen berpikir tombol 100 juta tahun itu hanyalah dongeng. Tetapi sekarang ketika dunia yang mustahil ini berada di depan matanya, Allen tidak punya pilihan lain menerima keberadaan tombol itu. Allen benar-benar merasa kegirangan. Dengan ini, dia merasa sedikit yakin bisa mengalahkan Real.
Dengan begitu, Allen mulai berlatih mengayunkan pedangnya hingga sampailah dia merasa lapar. 20 jam telah berlalu, Allen memutuskan untuk mencari makanan. Beristirahat sejenak dari latihan, Allen memasuki rumah putih besar di hadapannya. Allen menikmati makanan lezat, mandi air hangat, dan tidur di tempat tidur yang empuk. 10 tahun berlalu sejak Allen datang ke dunia ini. Dengan mengasah keterampilannya menggunakan pedang setiap hari selama waktu itu, Allen mulai memahami esensi ilmu pedang. 100 tahun kemudian, Allen telah mempelajari banyak gerakan. 1000 tahun kemudian, Allen mulai merasa lelah mengulangi hal yang sama setiap hari. Suatu hari, Allen memutuskan untuk berjalan-jalan, kemudian menyadari bahwa ternyata dunia ini sangat kecil. Jika dia keluar dari rumah dan berjalan lurus ke depan, tidak butuh waktu lama baginya sampai di belakang rumah. Allen merasa baru kali ini ia merasa kesepian. Allen berpikir akan dengan ibunya. 10.000 tahun kemudian, Allen di sini mulai merasa kesendirian membuatnya terpuruk, namun Allen berhasil mengatasi itu. Intinya, Allen belajar cara menekan emosi yang tidak diinginkan. 100.000 tahun kemudian, Allen mulai mengalihkan perhatiannya ke hal lain seperti memasak. Singkatnya, waktu benar-benar cepat berlalu. Allen mengayunkan pedangnya dengan sepenuh hati dan sebelum dia menyadarinya, akhirnya telah tiba. Allen dikembalikan ke dunia nyata, tempat ia biasa berlatih. Sekembalinya Allen, kakek tua itu bertepuk tangan kegirangan. Setelah melewati hari-hari dengan latihan di dunia lain, Allen tidak merasakan ada perubahan ketika kembali ke dunia nyata. Namun setelah dia mulai mencoba membuktikannya sendiri, Allen benar-benar kuat. Dia mencoba mengayunkan pedangnya ke arah salah satu bambu. Beberapa detik kemudian, Allen mendengar suara tertunda dari sesuatu yang memotong di udara. Lebih tepatnya, Allen baru saja melampaui kecepatan suara dengan mudah. Atas hasil latihannya ini, Allen sangat senang. Namun, bagi Allen, ini masih belum cukup untuk mengalahkan Dot Ariel. Allen benar-benar butuh sesuatu yang istimewa untuk mengalahkannya. Dan Allen butuh waktu untuk menemukannya. Dengan begitu, setelah meminta izin ke kakek tua itu untuk kembali menekan tombol 100 juta tahun, Allen kembali ke dunia lain. Allen telah melakukan banyak perjalanan antara dunia nyata dan dunia waktu yang mengakibatkan lebih dari 1 miliar tahun pelatihan mencari sesuatu yang istimewa selama ini tidak Allen temukan. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Tapi, itu tidak membuat Allen menyerah. Allen sungguh-sungguh mempercayai kata-kata ibunya. Allen berlatih tanpa gangguan setiap hari. Lalu, suatu hari, sesuatu tiba-tiba berubah. Ketika Allen mengayunkan pedangnya ke bawah seperti yang dia lakukan, ruang yang dilalui ujungnya bergoyang. Dalam sekilas, Allen melihat senjatanya menghancurkan dunia itu sendiri. Inilah kekuatan istimewa yang selama ini ia cari. Dengan perasaan senang, Allen kembali mengulangi tebasan penghancur dunia. Hingga waktunya tinggal sedikit. Dalam 30 detik berikutnya, Allen akan kembali ke dunia nyata. Allen tidak yakin mengapa, tapi Allen yakin dengan keyakinan itu, dia tidak akan pernah melihat dunia ini lagi. Ini akan menjadi perpisahan terakhirnya dengan dunia waktu. Dunia ini
telah melayaninya sangat baik selama 1 miliar tahun. Memikirkan itu, perasaan aneh muncul dalam diri Allen. Campuran rumit antara kegembiraan, kesedihan, dan perasaan bahwa dia akan merindukan tempat ini. Setelah mempersiapkan diri secara emosional, Allen menjatuhkan pedangnya dari atas ke bawah. Saat keesokan paginya, Allen terbangun ketika ibu asramanya membangunkannya dan dia tertidur di luar asrama. Seketika, Allen melompat dengan panik menanyakan ke ibu asrama yang bernama Paula tentang tahun berapa, bulan apa, dan sekarang jam berapa. Tentu saja Paula tidak mengerti maksud Allen, mengira dia lagi menggigau. Allen di sini juga berbalik mencari kakek tua itu, tapi tidak melihatnya dimanapun. Paula tercengang melihat tingkah Allen, lalu menanyakan apakah dia baik-baik saja. Allen di sini mengatakan kalau dia baik-baik saja. Paula jelaskan bahwa Allen gelisah ketika tidurnya dan bertanya apakah dia bermimpi buruk. Sebagai jawaban, Allen mengakuinya. Allen mengira semua yang dialaminya tentang tombol 100 juta tahun itu hanya mimpi. Kemudian, Paula menyuruh Allen kembali ke asrama dan mengatakan bahwa sarapannya sudah siap. Saat Allen meminta maaf dan mulai mengikutinya, Allen berhenti. Dari sudut matanya, Allen melihat tombol merah bersinar. Menyadari itu tombol 100 juta tahun, jantung Allen berdebar dan tangannya gemetar mengetahui semua itu bukan mimpi. Allen menarik nafas dalam-dalam, menghitung 1 sampai 3, mempersiapkan diri, lalu menekan tombolnya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Allen kembali mengira tombol 100 juta tahun hanyalah mimpi dan dongeng belaka. Allen melempar itu kembali ke tanah. Kemudian, Allen menyadari sesuatu. Ada retakan pada tombol itu seperti disebabkan oleh pedang besar. Ketika Allen akan melihatnya lebih dekat, Paula memanggilnya. Dengan begitu, Allen mengikutinya kembali ke asrama dan meninggalkan tombol yang bersinar aneh itu. Allen menyatukan kedua telapak tangannya sebagai ucapan terima kasih setelah menghabiskan sarapan yang dibuatkan untuknya. Paula menepuk punggung Allen dan tertawa terbahak-bahak. Lalu menanyakan bagaimana sekolah Allen. Jantung Allen berdebar kencang mendengar pertanyaannya. Itu mengingatkan Allen bahwa dia akan berduel dengan Dodriel pagi ini pukul 9. Namun sekarang menunjukkan jam 8 kurang 10 menit. Bahkan jika Allen bergegas, dia akan butuh waktu 3 jam untuk mencapai Grand Swordcraft Academy dari sini. Allen berlari keluar asrama seperti orang kesurupan. Dia tidak akan berhenti sampai dia sampai di akademi. Setelah Allen tiba di akademi, dia langsung menuju kantor duel di gedung kedua. Allen di sini minta maaf atas keterlambatannya. Namun, resepsionis dengan bingung mengatakan bahwa Allen datang 1 jam lebih awal sebelum duelnya. Kali ini, Allen lah yang bingung. Dia berangkat dari asrama pukul 8 kurang 10 menit. Jadi tidak mungkin baginya sampai di sini dalam waktu 10 menit. Allen mengira mungkin jam di asramanya itu rusak. Dengan begitu, Allen menghabiskan waktu dengan pergi ke kafetaria. Allen menunggu hingga 5 menit sebelum waktu mulai, lalu menuju ke gedung olahraga, lokasi yang ditentukan untuk duel mereka. Meski masih pagi,
gedung olahraga itu sudah penuh sesak oleh siswa melebihi kapasitas. Ejekan berdatangan dari teman-teman sekelasnya. Suara mereka begitu keras hingga Allen ingin menutup telinganya. Allen berdiri di sana dengan bingung dan kemudian mendengar suara tawa yang menjengkelkan. Saat menoleh ke arah suara itu, dia melihat Dodriel dan para pengikutnya berdiri di tengah lapangan olahraga. Ia mencibir dengan nada mengejek, mengabaikan rasa tidak senang Allen yang jelas terlihat. Allen kesal Dodriel telah menyebarkan surat duelnya pada semua siswa dan berniat mempermalukan Allen. Saat para siswa bersorak-sorai menginginkan kemenangan Dodriel dan kekalahan Allen yang menyedihkan, seseorang profesor pria memasuki gedung olahraga dan berjalan ke arah mereka sebagai wasit. Dengan begitu, wasit memberi aba-aba pada mereka untuk memulai. Dodriel menghunus pedang di pinggulnya dan tersenyum sadis sambil terus meremehkan Allen. Allen mencabut pedangnya dan memegangnya di pusar. Dia mengambil posisi pedang paling dasar, posisi tengah. Suasana di antara mereka menegang dan pandangan mereka bertemu. Allen pikir tidak mungkin dia bisa mengalahkan Dodriel. Bahkan dilihat dari pedangnya, Dodriel lebih unggul, apalagi dia adalah siswa berbakat. Namun, Allen tidak akan mundur karena malu setelah dia menghina ibunya. Allen hanya butuh satu serangan balik yang menghancurkan. Jadi Allen hanya perlu fokus menahan serangan ganasnya. Allen mempersiapkan diri dan menunggu Dodriel menyerang. Namun, tanpa diduga, dia tidak menyerang. Malah, Dodriel berdiri agak jauh dari biasanya dan tidak bergerak mendekatinya. Allen bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Ini sungguh tidak seperti dirinya. Di sini, Dodriel angkat bicara. Dodriel bertanya apa yang telah Allen lakukan. Senyum sinisnya yang tadi dia tunjukkan telah hilang, digantikan dengan tatapan tajam. Namun Allen tidak mengerti maksud pertanyaan Dodriel, sehingga hal itu menyulut kemarahan Dodriel dan mulai menggeser kakinya untuk mengitarinya sambil menjaga jarak yang cukup jauh. 1 menit berlalu, lalu 2 menit, dan dia tiba-tiba mengubah pendiriannya. Dodriel berteriak keras dan berlari langsung ke arah Allen. Allen merasa seolah-olah dia akan kewalahan jika menerima serangan Dodriel. Namun anehnya, Allen melihat Dodriel butuh waktu cukup lama untuk mencapainya. Pergerakannya itu seperti melambat, mengira kalau Dodriel sengaja melakukannya. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya mencapai Allen dan menyerang. Dia menusukkan pedangnya berulang kali ke arah Allen dan dengan mudah dia menghindarinya. Serangannya sangat lambat sampai-sampai Allen ingin menguap. Terkejut dengan itu, Dodriel berhenti menusukkan pedangnya, lalu segera melompat mundur dengan wajah pucat. Dodriel mengira itu hanya keberuntungannya saja dan kembali menyerang lagi. Kali ini, ia menyerang Allen dengan satu tusukan di tengah, bukan serangkaian tusukan cepat. Allen kira ini akan lebih cepat dari serangan sebelumnya. Namun, tetap saja seperti anak kecil yang bermain-main. Bahkan, mengira Dodriel sedang menghinanya. Jenuh dengan provokasinya yang terus-menerus, Allen mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Allen mengayunkan pedangnya ke bawah, bermaksud
sebagai ancaman sederhana, tetapi entah bagaimana berubah menjadi serangan tebasan 7 bagian. Setiap serangan Allen mengenai sasaran, menjatuhkan pedang dari tangannya dan membuat Dr. Riel terpental kembali ke dinding gedung olahraga. Tempat itu menjadi begitu sunyi sehingga terdengar suara seseorang menelan ludah. Terkejut dengan ini semua, Allen mendengarkan wasit menyatakan Allen sebagai pemenangnya. Suasana pusat kebugaran tetap sunyi, bahkan setelah wasit mengumumkan hasil pertandingan. Dengan hasil yang ia dapatkan hari ini, Allen sekarang menyadari bahwa lebih dari 1 miliar tahun yang dihabiskan di dunia waktu bukanlah mimpi atau ilusi. Beberapa hari telah berlalu sejak duel Allen dengan Dr. Riel. Bullying terhadapnya semakin parah dari sebelumnya. Allen mulai menanggung beban lebih banyak hinaan di belakangnya, mengatakan Allen sebagai pengecut. Namun anehnya itu tidak mengganggunya. Saat berjalan kembali ke asrama di mana Bu Paula sudah menunggu, Allen tiba-tiba teringat ibunya yang dia tinggalkan di kampung halaman. Sudah 3 tahun sejak dia tidak pernah kembali ke rumah. Allen memutuskan akan pulang saat liburan nanti. Allen juga memikirkan hadiah untuk ibunya, namun dia harus mencari pekerjaan agar dia bisa membeli senbei, yaitu makanan kesukaan ibunya. Desa Allen ada di desa Goza, berjarak 10 menit jika ditempuh dengan maraton dari sekolahnya. Allen memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ibu Paula tentang mencari pekerjaan. Begitu pulang, Allen bertanya pada Bu Paula apakah dia tahu pekerjaan paruh waktu yang bagus. Paula merobek poster dari papan pengumuman dan membantingnya ke meja. Allen mengambil kertas yang agak kusut itu dan segera membacanya. Poster itu adalah undangan untuk ikut festival pertarungan pedang. Adalah perayaan yang diadakan untuk para pendekar pedang sebulan sekali di kota tetangga Orpheus. Namun, ada satu masalah besar yang menghalangi Allen masuk festival pertarungan pedang. Biaya masuk sebesar 1.000 gol diperlukan untuk mengikuti turnamen tersebut. Karena merasa tidak punya pilihan lain, Allen mencoba mengembalikan poster itu kepada Bu Paula. Namun, Bu Paula mengambil uang kertas 1.000 gol di rak dan meminjamkannya di tangan Allen. Dengan begitu, Allen bisa ikut turnamen. Allen sangat senang dan berterima kasih pada Bu Paula dan berjanji akan menang dan mendapatkan sejumlah uang. Beberapa hari kemudian, Allen berjalan ke kota tetangga Orpheus untuk mengikuti festival pertarungan pedang. Allen mencari tempat tersebut dengan menggunakan peta yang diberikan oleh Ibu Paula. Ketika sampai di sana, Allen terkejut melihat segerombolan pendekar pedang yang kekar. Tertekan, Allen terdiam sesaat, lalu teringat sesuatu yang harus dia urus. Allen sedang berdiri di sana mencari meja resepsionis ketika seseorang menabrak dia dari belakang. Allen melihat pria berbadan besar dengan wajah yang tidak menyenangkan. Pria itu bernama Bob Bell. Merasa telah menghalangi jalannya, Bob Bell memarahi Allen. Ketika wanita yang mengikutinya menatap Allen dan terkekeh. Mereka semua terkekeh mengetahui dia akan ikut festival. Bagi Bobble, Allen itu hanyalah bocah kecil dan terus meremehkannya. Allen agak tersinggung mendengar perhinaan itu.
Bobble mempertanyakan maksud sikap menantang yang dia lihat di mata Allen dan terlihat sangat marah. Bertanya apakah dia mau melawannya. Allen memikirkan jawabannya sebelum meminta maaf. Allen memutuskan tidak mau cari masalah, berisiko dilarang mengikuti turnamen. Bobble mengatakan Allen pengecut sebelum menghilang ke tengah kerumunan. Kemudian Allen melihat sekeliling dan menemukan antrian panjang tepat di depan lokasi festival. Di depannya adalah pendaftaran festival. Sekitar 10 menit kemudian, giliran Allen akhirnya tiba. Saat mengisi formulir, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Allen isi. Seperti apa aliran pedang yang dia pelajari? Namun di sini Allen mengatakan dia hanya belajar sendiri, membuat resepsionis tertawa. Saat pendaftaran Allen selesai, Allen mendesah pelan. Dia masih punya sekitar 30 menit sebelum dimulai. Allen menyempatkan untuk berlatih. Festival pertarungan pedang akan dimulai dalam 5 menit. Allen menuju ke tempat acara untuk menghadiri upacara pembukaan. Tempat penyelenggaraan turnamen itu sangat sederhana. Di atas panggung, manajer festival sedang menjelaskan peraturan turnamen. Format pertandingannya adalah duel 1 lawan 1. Seseorang peserta dikalahkan begitu ia terlempar dari panggung. Serangan mematikan di sini dilarang. Pertandingan ditentukan langsung sebelum setiap pertandingan melalui undian. Itulah satu-satunya aturan yang tidak ada yang lebih mudah dari itu. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, festival pertarungan pedang akhirnya siap dimulai. Seorang wanita yang bertugas sebagai penyiar mengambil 2 nama dari sebuah kota besar. Pertandingan pertama adalah Bobble Domingo melawan Allen Rodol. Allen berjalan melewati kerumunan dan melangkah ke atas panggung. Bobble tidak percaya lawannya adalah si pengecut yang dia temui tadi sambil tersenyum mengejek. Setelah Allen mengabaikan provokasinya, penyiar mulai membaca dari selembar kertas. Yang isinya itu informasi aliran dari kedua peserta. Bobble termasuk dalam sekolah pedang Vajra yang terkenal. Itu adalah aliran legendaris dan canggih yang menggunakan pedang besar. Namun, saat penyiar membaca bagian Allen, dia terkejut alirannya itu belajar sendiri. Penonton tiba-tiba menjadi riuh. Mereka sontak mengolok-olok Allen. Tentu saja, Bobble tidak terkecuali. Dia memegang perutnya dengan gerakan berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Allen menundukkan kepalanya sedikit ke arah Bobble dan menunggu sinyal untuk memulai duel. Bobble dan Allen mengambil posisi awal. Begitu penyiar mengumumkan dimulainya pertandingan, mereka berdua mencabut senjata. Allen mengambil posisi tengah memegang pedangnya di depan pusar, sementara Bobble memegang pedangnya di atas kepalanya. Allen memutuskan untuk menyerang lebih dulu kali ini. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke bawah dari posisi tengah, melancarkan serangan tebasan terbang. Bobble tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan saat menghadapi serangan tebasan Allen yang mendekat. Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tebasan terbang Allen menghantam Bobble secara langsung dan dengan mudah menjatuhkannya dari panggung. Saat Allen berdiri di sana, dengan kebingungan, penyiar dengan lantang segera mengumumkan kemenangannya.
Para penonton dan peserta lainnya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Setelah pertandingan babal, para anggota panitia festival pertarungan pedang mulai pelarian. Kepanikan mereka dapat dimengerti. Ketua salah satu dari 5 akademi elit Akademi 1000 Pedang telah tiba tanpa pemberitahuan. Namanya itu adalah Rhea Lasnote. Setelah komite panitia melihatnya, mereka segera menyiapkan bangku VIP untuk Rhea. Namun, Rhea jelaskan bahwa dia hanya datang untuk menonton festival pertarungan pedang, khususnya untuk melihat para pesertanya. Ia memutuskan untuk mengobrol sebentar dengan para anggota komite agar mereka bisa rileks. Rhea jelaskan, akhir-akhir ini dia sering berpergian dengan tujuan membawa atasan peladai akademi ke tingkat yang lebih tinggi atau sekolah ilmu pedang 1000. Lebih tepatnya, Rhea ingin merekrut mahasiswa elit untuk mendatangkan bakat baru, di mana Akademi 1000 Pedang terancam kehilangan statusnya diakibatkan kualitas siswanya menurun. Salah satu kedatangan Rhea adalah untuk melihat Bounty Hunter, Rose Valencia, pemenang festival sebelumnya. Namun Rhea menyatakan tidak datang hanya untuk Bounty Hunter saja. Di sini, Rhea ditanyakan juga oleh komite penyiar siapa lagi yang dia incar. Rhea jelaskan, setelah mengalahkan Babel Domingo dengan 1 pukulan, Allen terus melaju dalam turnamen. Dia memenangkan 5 pertandingan berikutnya. Sebelum Allen menyadarinya, dia sudah masuk final. Lawan Allen di final adalah Rose Valencia. Penyiar menginstruksikan kedua kontestan naik ke atas panggung. Allen dan Rose saat ini sudah berada di atas panggung, menunggu dimulainya pertarungan. Pandangan Allen bertemu dengan mata Rose dan penyiar pun memulai pidatonya. Penyiar jelaskan bahwa Rose adalah satu-satunya penerus sekolah rahasia ilmu pedang yang terkenal, jurus pedang bunga sakura. Di sisi lain panggung, Allen pendekar pedang otodidak. Penyiar berhenti sejenak setelah memperkenalkan aliran mereka, lalu melanjutkan, mengatakan bahwa dia yakin setelah melihat kemampuan otodidak Allen, tidak ada lagi yang meremehkan Allen. Seperti yang dikatakan penyiar, ejekan itu berhenti segera setelah Allen mengalahkan Babel. Bahkan mereka mulai menghormatinya. Bahkan banyak dari pendekar yang berdatangan untuk berjabat tangan dengannya, apalagi ingin jadi muridnya. Setelah Allen dan Rose berbagi basa-basi, penyiar mengumumkan dimulainya pertandingan. Rose dan Allen segera mengunus senjata mereka. Mereka berdua mengambil posisi tengah. Mereka menghabiskan waktu saling menatap. Allen pikir Rose adalah petarung yang menggunakan pedangnya untuk bertahan guna menangkis serangan lawan dan mencari celah untuk melancarkan pukulan telak. Jadi, bakal berisiko jika Allen mendekatinya. Allen memutuskan untuk menggunakan Flying Shadow dan melihat apa yang akan dilakukannya. Namun, saat akan melakukannya, Rose tiba-tiba ada di bawah hidungnya. Dia menusukkan pedangnya ke arah Allen. Namun, Allen mengimbanginya dengan tusukan pada sudut yang sama persis, sehingga ujung mereka saling bertabrakan, membuat keduanya berhenti. Rose membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, memberi Allen sedikit kesempatan untuk menyerang. Allen mengambil satu langkah cepat ke depan untuk menggambar dalam jarak 1 kaki dari Rose.
Serangan Allen yang tepat waktu hanya menyerempet sisi tubuhnya. Sambil meringis kesakitan, Ross segera melancarkan serangan balik. Pedang mereka beradu lagi dan lagi dengan kekuatan besar untuk beberapa saat. Suasana menjadi begitu sunyi. Para penonton menonton dengan mata terpaku pada pertandingan, kecuali komentar sesekali. Lebih tepatnya mereka sekarang mulai memuji-muji Allen. Semakin lama mereka bertarung, semakin banyak luka yang Allen timbulkan pada tubuh Ross. Ross mulai angkat bicara, bertanya siapa yang mengajarkan Allen bertarung. Allen menjawab bahwa dia benar-benar otodidak. Ross di sini tidak percaya. Bagi Ross, pedang Allen jelas merupakan hasil eksperimen dan penelitian yang tekun selama beberapa generasi. Sebagai tanggapan, Allen menyebutkan itu hanya imajinasi Ross saja. Allen tidak benar-benar ingin memberitahu tentang tombol 100 juta tahun. Tidak mungkin ada orang yang akan mempercayai sesuatu yang absurd seperti itu. Atas jawabannya itu membuat Ross jengkel. Ross berkata dengan yakin bahwa dia akan memenangkan pertandingan ini sebagai satu-satunya pewaris pedang bunga sakura. Ross mengarahkan pedangnya ke arah Allen. Udara di sekitarnya jelas berubah saat dia melakukannya. Dia berlari ke arah Allen dengan kecepatan luar biasa. Ia melancarkan 8 serangan kilat, 4 dari kiri dan 4 dari kanan. Allen terpesona sejenak oleh keanggunan serangannya. Saat tebasan Ross yang ganas mendekat, Allen menyadari sesuatu. Allen melihat ada jarak yang sangat kecil di antara serangan itu. Setelah Allen memastikannya, Allen menghadapinya dan melepaskan serangannya sendiri. Allen melancarkan 8 serangan tebasan dengan satu ayunan pedangnya. Tidak ada jarak sama sekali di antara setiap tebasan, sehingga menjadi serangan 8 tebasan yang sesungguhnya. Dengan mudah mengalahkan Mirror Sakura Slash milik Ross. Dengan kegagalan teknik rahasianya, Ross menjadi tidak percaya sama sekali. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Allen menyerangnya dengan cepat menggunakan tebasan diagonal ke bawah. Dengan begitu, Ross berlutut dan jatuh tertelungkup. Suasana menjadi hening sampai penyiar mengumumkan pemenangnya dengan lantang. Dengan begitu, Allen dinobatkan sebagai juara festival pertarungan pedang dan diberi hadiah uang sebesar sebanyak 100.000 gol. 2 hari telah berlalu sejak festival pertarungan pedang. Allen saat ini berada di ruang kepala sekolah. Sebelumnya, Allen pikir sekolah akan mengeluarkannya. Terlebih dia telah membuat masalah dengan anak bangsawan yaitu Dot-Ariel. Namun, apa yang dia pikirkan tidak sesuai apa yang dia dapatkan. Kepala sekolah dan wakil sekolah malah menyambutnya dengan ramah, bahkan melontarkan berbagai pujian. Di sini, kepala sekolah memberitahu Allen bahwa dia telah menerima beasiswa dari sekolah elit, yaitu Sekolah 1000 Pedang. Mereka ingin membuat Allen menerima tawaran itu, apapun yang terjadi. Allen yakin hal itu akan memberikan prestasi tersendiri bagi Grand Swordcraft Academy atau Sekolah Ilmu Pedang Agung. Namun, Allen meminta agar dia diberikan waktu untuk berpikir. Hal itu cukup mengejutkan kepala sekolah. Allen bahkan sudah mengatakan bahwa dia akan membicarakan ini pada ibunya. Tapi kepala sekolah terus mendesak Allen
beberapa lama agar dia mau berkomitmen pada Akademi Seribu Pedang. Tetapi Allen bersikeras menolaknya. Pada akhirnya mereka menyerah dan berkata mereka akan menunggunya membuat keputusan yang tepat. Ketika hendak pergi, Allen disambut oleh segerombolan guru saat memasuki lorong. Mereka adalah guru-guru yang sama yang menolak Allen mentah-mentah ketika dia masuk akademi. Mereka jelas sudah mendengar tentang tawaran beasiswa yang Allen terima untuk masuk ke sekolah elit. Guru-guru ini selalu menjauhi Allen dengan rasa tidak suka, tapi sekarang mereka semua mencoba mendekatinya. Allen cepat-cepat menerobos kerumunan guru dan berjalan menuju asrama sendirian. Allen merasa telah melihat terlalu banyak sisi buruk manusia hari ini. Beberapa hari kemudian akademi libur selama 2 hari berturut-turut, jadi Allen memutuskan untuk pergi mengunjungi ibunya. Allen telah membungkus sembe yang dia beli di warung kaki lima kemarin dengan kertas kado bagus yang diberikan Bu Paula kepadanya. Setelah pamit dan meninggalkan asrama Ibu Paula, Allen menuju ke selatan menyusuri jalan setapak hutan yang panjang. Allen berlari selama 1, 2, 3 jam hingga desa Koza akhirnya terlihat. Rumah-rumah beratap jerami dikelilingi oleh padang rumput yang luas dan lahan pertanian. Itu adalah desa yang sangat kecil dengan populasi kurang dari 100 orang. Saat Allen berdiri di sana menikmati pemandangan, Allen mendengar suara tua dari belakang. Allen berbalik untuk melihat Ol Bambu, seorang lelaki tua yang biasa membiarkan dia bermain dengan tongkat dan kartu buatan tangan. Mereka berdua menghabiskan waktu sejenak mengenang masa lalu. Setelah berpisah dengannya, Allen menyusuri jalan yang berbau ternak hingga tiba di rumah ibunya. Allen menggeser pintu tua itu yang dibiarkan tak terkunci dan memanggil ibunya. Allen segera mendengar langkah kaki ibunya berlari ke arahnya dari dalam rumah. Segera ibunya memeluk Allen dengan erat. Allen bertemu dengan ibunya saat ia menyiapkan makan malam. Saat ia punya waktu luang, dia membicarakan topik utama yang dia ingin bicarakan dengannya. Allen mulai menjabarkan pilihan-pilihan yang akan dia ambil di masa depan. Begitu Allen selesai menjelaskan gambaran besarnya, ibunya mengejutkan dia dengan mengangkat bahu dengan santai. Menyimpulkannya bahwa Allen akan pergi ke Akademi Seribu Pedang. Allen bertanya bagaimana ibunya tahu dia akan memilih itu. Ibunya jelaskan itu hanyalah intuisi seorang ibu. Setelah selesai mengobrol dengan ibunya, Allen kemudian sarapan dan kemudian mandi yang sudah disiapkan ibunya. Saat Allen sedang mandi, ibunya Daria Rodol sedang berada di dapur mencuci piring. Dia mendengar suara serak seorang tua. Daria berbalik dan melihat seorang lelaki tua. Ia adalah petapa waktu. Tiba-tiba ia sudah duduk di meja makan dengan sepiring sup dan sendok di tangannya. Daria di sini sepertinya sangat mengenal sang petapa waktu dan menyebutkan tentang segel yang kendur. Petapa waktu sepertinya juga mengenal Daria. Kesal dengan kehadirannya di sini, Daria berputar di belakangnya dengan cepat dan mengayunkan tinjunya ke arah kepalanya, tetapi dia mengubah tubuhnya menjadi transparan dan dengan mudah menghindari pukulannya. Tinju Daria menembus udara tipis sebelum mengenai kursi kayu dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, sang petapa waktu menghilang di udara seperti kabut sambil memuji makanan Daria.
Daria mendecakkan lidahnya karena frustasi. Pada saat itu, si bambu tua menerobos pintu depan dan merasakan kehadirannya. Dan sepertinya juga mengenal si petapa waktu. Daria mengatakan kedatangannya ke sini terlambat karena sang petapa waktu sudah pergi. Si bambu tua menyimpulkan jika dia ada di sini itu artinya tombol 100 juta tahun telah digunakan. Mereka berdua jatuh dalam suasana hati yang muram. Si bambu tua bertanya bagaimana sang petapa waktu mengetahui keberadaan Allen ketika segel itu sempurna. Daria jelaskan mungkin ada beberapa kejadian yang memicu reaksi emosional yang kuat dalam diri Allen. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia bersenang-senang di sekolah dalam surat terakhirnya. Jadi, Daria tidak khawatir tentangnya. Allen tidak memberitahu ibunya bahwa ia diganggu di sekolah. Bukan karena ia tidak percaya pada ibunya, ia hanya tidak ingin membuat ibunya khawatir. Daria lanjutkan jelaskan tampaknya sang petapa waktu melakukan apapun yang bisa dilakukannya untuk menghalangi mereka. Tapi kali ini dia tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian Ol Bambu kembali ke rumahnya dan Daria membuang kursi yang rusak itu ke tempat sampah di luar. Setelah kembali ke desa Goza dan berkonsultasi dengan ibunya, Allen memutuskan untuk menerima beasiswa dari sekolah 1000 pedang. Namun, saat melakukannya, Allen mengetahui sesuatu yang tidak terduga. Rupanya, tawaran untuk mengikuti akademi tersebut tidak berarti dia langsung diterima. Dia dibebaskan dari ujian masuk tertulis dan praktik, tetapi dia perlu mengikuti wawancara untuk menentukan apakah dia memenuhi syarat. Mendengar hal ini membuat Allen merasa gugup pada awalnya, tetapi kepala sekolah mengatakan kepada dia bahwa dia belum pernah mendengar ada yang gagal. Itu membuat Allen merasa sedikit lebih baik. Hari ini adalah hari evaluasinya di sekolah 1000 pedang. Ini adalah pertama kalinya Allen berada di Aures, ibu kota negara ini. Meskipun kepala Allen pusing karena jalanan yang luar biasa sibuk dan banyaknya bangunan modern, entah bagaimana Allen dapat menemukan gerbang depan sekolah 1000 pedang. Saat itu pukul 5:04 sore, Allen tiba 15 menit sebelum wawancara. Allen menunjukkan tiket ujiannya kepada penjaga di gerbang dan diizinkan masuk ke akademi. Wawancara akan dilakukan di ruang penerima tamu paling dalam di lantai 3 gedung ketiga. Dengan memasuki gedung yang dituju, Allen menaiki tangga dan terkesiap ketika dia muncul di lantai 3. Lantai itu penuh dengan siswa yang akan mengikuti ujian masuk. Allen memutuskan untuk membungkuk dan duduk di kursi di lorong agar tidak menonjol. Entah karena alasan apa, semua orang menoleh ke arah Allen dan mereka mulai membicarakannya dengan suara pelan. Ketika gilirannya tiba, Allen masuk ke ruang wawancara. 3 pewawancara duduk di dalam dan 1 bangku kosong terletak di seberang mereka. Wawancara dimulai segera setelah Allen duduk. Beberapa pertanyaan dilontarkan terhadapnya dan sampai di mana Allen diminta untuk menunjukkan salah satu kemampuan otodidaknya. Dengan begitu Allen segera mengirimkan pedang ke arah boneka. Seketika 8 tebasan berhasil mengiris boneka itu menjadi 8 bagian. Reaksi masing-masing penguji menyaksikan itu berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa responnya secara umum positif. Allen menyerungkan pedangnya dan duduk kembali, dan wawancara Allen pun berakhir dan akan menerima hasil dalam beberapa hari.
Merasa percaya diri, Allen kembali ke asrama Bu Paula. Suasana gelisah memenuhi ruang wawancara setelah Allen pergi. Semua wawancara sepakat pada satu hal. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Allen. Tapi di lain sisi mereka juga tidak bisa mengecewakannya karena dia direkomendasikan langsung dari ketua Rhea sendiri. Tapi mereka yakin setelah melihat kemampuan otodidaknya, Allen mungkin akan meningkat drastis dengan instruktur yang tepat. Beberapa hari kemudian, Allen menerima surat dari sekolah 1000 pedang. Surat memberitahukan bahwa Allen telah lulus. Allen berlari keluar kamar untuk menyampaikan berita itu kepada Bu Paula. Dia sedang menyiapkan makan siang, tetapi dia segera berhenti. Allen menyerahkan sertifikatnya pada Bu Paula. Ibu Paula tampak bahagia seolah-olah dia sendiri yang masuk ke dalamnya. Allen tak membuang waktu untuk mengirim surat pada ibunya. Dan malam itu, Allen dan Ibu Paula mengadakan pesta besar dengan makanan buatannya. Sekolah Ilmu Pedang 1000 adalah sekolah asrama. Jadi, para siswa tidak bisa tinggal di luar kampus tanpa alasan khusus. Itu berarti hari ini adalah hari terakhir kalinya bersama Bu Paula dan asrama tempatnya tinggal selama 3 tahun penuh. Allen berterima kasih pada Bu Paula sambil menundukkan kepalanya. Seluruh rasa syukur yang terpendam mengalir keluar sekaligus. Hal ini membuat Bu Paula terharu meneteskan air mata. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton.